investasi saham itu sangat berbahaya dan sangat beresiko. Bahkan ada isu-isu teman saya yang akan memulai investasi, pasti keluarganya bilang jangan pernah menyentuh, jangan pernah mencoba saham, karena kamu akan untung, tapi suatu saat kamu akan rugi banyak. Seperti itu, uang kamu akan habis, bahkan kamu bisa berutang lebih banyak, bisa bangkrut, kamu bisa kehilangan pekerjaan. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah mensupport channel ini dengan cara men-share, like, dan komen, membagikannya ke teman-teman yang lain agar teman-teman kita, keluarga kita lebih melek tentang investasi saham khususnya. Karena dari fakta di lapangan yang saya temukan, banyak sekali kendala informasi yang didapatkan oleh teman-teman kita bahwasanya investasi saham itu sangat berbahaya dan sangat beresiko. Bahkan ada isu-isu teman saya yang akan memulai investasi, pasti keluarganya bilang jangan pernah menyentuh, jangan pernah mencoba saham, karena kamu akan untung, tapi suatu saat kamu akan rugi banyak. Seperti itu. Atau uang kamu akan habis semua, bahkan kamu bisa berutang lebih banyak, kamu bisa bangkrut, kamu bisa kehilangan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Semua itu bisa terjadi, ya bisa terjadi. Apa yang bisa menyebabkan kita bisa bangkrut, kita bisa hancur dalam berinvestasi? Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya knowledge yang kita miliki. Kita tidak tahu apa-apa, kita hanya ikut-ikutan. Orang lain beli apa, kita ikut. Orang lain jual apa, kita ikut. Orang lain portofolio begini, kita ikut. Orang lain untung 20% per hari, kita ingin juga, tanpa tahu apa-apa. Ya, kalau seperti itu, siap-siap saja, maaf, resiko akan sangat tinggi jika teman-teman tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan dasar tentang investasi harus teman-teman miliki. Selanjutnya, yang kedua yang menyebabkan seseorang bisa hancur dalam saham adalah tidak adanya kesabaran alias kecerdasan emosional. Dalam investasi saham, kecerdasan emosional memegang peranan yang sangat penting. IQ tidak terlalu menentukan dalam investasi saham. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, yang memiliki psikologi yang baik, memiliki kemungkinan keberhasilan dalam investasi yang lebih besar daripada seseorang yang memiliki psikologi yang kurang baik. Teman-teman harus bisa menilai, teman-teman, apakah Anda orang yang cukup sabar? Apakah Anda orang yang ingin terburu-buru, yang tergesa-gesa? Teman-teman harus menilai sendiri atau boleh tanyakan ke orang-orang terdekat yang Anda miliki. Yang ketiga yang bisa membuat kita bangkrut, tidak bisa mengontrol yang namanya fear and greed, ketakutan dan keserakahan.
Terkadang dalam berinvestasi ada kalanya kita sangat takut. Ketika harga saham yang kita beli turun dan turun lagi, semakin turun, ketakutan yang muncul dalam diri kita semakin tinggi. Itulah gunanya kita harus tahu apa yang kita beli, agar ketakutan yang kita miliki menjadi kebalikannya. Kita tidak takut, bahwa kita tahu yang kita beli adalah perusahaan yang bagus. Yang kita beli adalah perusahaan yang akan memberikan hasil yang baik di masa depan. Kemudian keserakahan, greed. Ini yang berbahaya. Ketika kita untung dalam saham, katakan 20%, uang kita 10 juta, 20%. Berarti kita mendapatkan uang profit 2 juta. Uang kita dari 10 juta menjadi 12 juta. Kita untung 2 juta. Kemudian kita berpikir, oh, mengapa tidak 50 juta ya? Jika 50 juta awalnya, maka kita akan mendapatkan 10 juta. Kalau gain yang kita dapatkan 20%. Dan kita mencoba ke saham yang lain, yang kita tidak tahu itu saham apa, tapi kita menebak, oh, mungkin ini akan bisa memberikan untung yang cepat bagi saya. Apakah ini akan berhasil? Bisa saja. Siapa bilang orang yang berjudi semuanya kalah? Tidak juga. Ada orang yang juga bisa dikatakan sangat lucky, sangat beruntung. Tapi kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan di sini. Keberuntungan penting, tapi lebih penting persiapan yang kita miliki. Keserakahan yang lain contohnya adalah ketika kita menjual saham. Setelah kita jual, harganya naik tinggi, sangat tinggi, berkali-kali lipat. Dan kita stres. Kenapa menjualnya terlalu cepat? Ini adalah sikap-sikap yang tidak boleh terlalu sering ada dalam diri kita. Pada awalnya saya juga seperti itu. Sampai sekarang saya juga sering. Ketika harga saham yang saya jual, harganya naik lebih tinggi lagi, terkadang timbul penyesalan dalam diri kita. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, saya lebih ikhlas, lebih enjoy. Ya sudah, yang penting kan profit. Tidak bisa kita ingin membeli di harga yang paling rendah, menjualnya di harga yang paling tinggi. Sangat sulit. Seperti di video saya sebelumnya, sangat sulit. Intinya kita harus membeli di harga yang rendah, oke, dan kita menjualnya di harga yang tinggi. Walaupun terkadang kita tidak tahu berapa, sampai ke harga berapa saham tersebut akan naik. Keserakahan, seperti yang saya bilang tadi. Yang keempat, kurangnya money management yang baik. Uang yang dimiliki 100 juta, tapi berinvestasi sebesar 200 juta. Lebih besar utang yang kita miliki, artinya kita berutang dalam berinvestasi. Ini sangat berbahaya. Berutang dalam berinvestasi memang bukanlah sebuah hal yang jelek. Saran saya, jangan, bagi teman-teman yang masih pemula, tidak baik melakukan utang dalam berinvestasi. Maupun yang sudah pengalaman juga bisa saja salah jika berutang. Namanya juga utang. Risiko yang kita tanggung lebih besar daripada uang kita sendiri yang kita investasikan. Jika kita berutang, apakah dari sekuritas, atau dari bank, atau dari teman kita, atau dari orang lain, maka beban yang kita tanggung akan semakin besar. Kewajiban yang harus kita bayar di kemudian hari akan semakin besar. Tekanan psikologis, mental yang
akan kita terima dalam berinvestasi akan lebih besar pula. Semua akan bisa kacau jika teman-teman pikirannya, oh saya utang sebesar sekian, bunganya sekian, berarti saya harus mendapatkan gain yang lebih tinggi daripada nilai uang yang saya utang. Targetnya jadi sangat dikejar. Teman-teman seperti mencicil KPR rumah misalnya, targetnya ada setiap bulan harus. Mungkin di video yang selanjutnya akan saya share bagaimana mencicil, apa perbedaan KPR dengan cicilan maupun kita membeli rumah secara cash di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar saya terus memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman yang lain dan keluarga teman-teman, agar mindset investasi yang selama ini ada di masyarakat Indonesia sangat kecil, sangat berbeda. Sedikit sekali masyarakat kita yang mengetahui investasi yang benar. Bahkan setelah menonton video ini pun masih banyak teman-teman kita yang melakukan investasi di tempat yang lain, yang tidak sah, yang ilegal, yang bisa membuat mereka kehilangan uang. Banyak sekali. Bukan hanya, bahkan teman saya sendiri juga seperti itu. Ada beberapa keluarga saya juga seperti itu. Ketidaktahuan yang kita miliki bisa berakibat bencana bagi kita. Mengapa saya bilang demikian? Karena pengetahuan investasi ini harus dari muda teman-teman tahu. Bayangkan ketika teman-teman memulai bisnis di usia muda dan berinvestasi yang benar sejak usia muda, maka jalur kekayaan akan semakin mudah teman-teman dapatkan. Coba bayangkan teman-teman bekerja dari muda, dari umur 18 tahun misalnya, terus bekerja sampai 10 tahun kemudian umur 28 teman-teman baru tahu investasi, tidak tahu investasi dan ikut investasi yang dalam artian bodong. Teman-teman juga tidak tahu konsep investasi yang benar, hanya ikut-ikutan. Temannya bilang, oh 2 minggu saya dapat 30% loh. Kamu ngapain di saham? 30% itu setahun aja sulit. Bahkan Warren Buffett, dia hanya menghasilkan sekitar 20%, tetapi konsisten secara lebih dari 50 tahun. Dan dia menjadi orang nomor 3 terkaya di dunia. Teman saya 2 minggu bisa mendapatkan 30%, seperti di iklan-iklan yang sering teman-teman lihat di YouTube atau di Google, di media sosial yang lainnya. Banyak iklan yang seperti itu. Teman-teman harus berpikir, logis tidak? Masuk akal tidak? Dari mana datangnya uang keuntungan kita? Itulah 4 hal yang bisa membuat seseorang bangkrut. Jadi jangan lagi ada mitos di luar sana mengatakan jangan pernah berinvestasi di saham karena harganya suatu saat pasti akan turun. Ya betul, memang pasti akan turun. Namanya juga perusahaan terbuka, ada yang beli, ada yang jual. Harganya pasti naik turun. Kalau tidak naik turun, itulah perusahaan tertutup. Usaha, toko, atau restoran yang teman-teman miliki misalnya, perusahaan tertutup. Saya ingin membeli perusahaan teman-teman di perusahaan terbuka, tidak bisa. Saya tidak bisa membelinya di bursa karena perusahaan teman-teman tidak ada. Harganya juga tetap.
Berbeda dengan harga saham bank BCA misalnya. Hari ini harganya 30.000, besok harganya 31.000. Bisa jadi sebulan kemudian 28.000. Ya wajar. Ketika banyak yang membelinya, maka harganya naik. Ketika lebih banyak yang menjual sahamnya daripada membelinya, maka harganya turun. Sesimpel itu. Dan logik. Jadi jangan takut naik turun harga saham bukanlah hal yang harus ditakuti. Bukanlah sebuah bencana. Ketika turun kita panik. Ketika naik harganya kita girang seperti orang gila misalnya. Kita sangat senang sampai melompat-lompat. Ketika turun kita terdiam. Kita melamun, makan pun tidak selera. Sebenarnya untuk apa seperti itu? Kita harus tetap tenang dalam berinvestasi, sehingga tujuan yang ingin kita capai menjadi lebih mudah ketika kita tenang, ketika kita tahu apa yang kita kerjakan. Demikianlah video ini, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Pemahaman yang saya tahu, kebangkrutan yang terjadi pada kebanyakan orang di saham adalah karena keserakahan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kebanyakan seperti itu. Satu lagi, membanding-bandingkan hasil yang diperoleh dengan teman yang lain. Ketika saya untung di saham A, kemudian saya pamer, saya bilang, oh saya untung 70%. Teman-teman masih minus, bahkan minus 50%. Teman-teman akan berkecil hati, seolah-olah teman-teman kalah dengan saya. Esoknya teman-teman akan invest lebih banyak agar bisa mengalahkan saya. Itu bukanlah sebuah cara yang betul. Karena dalam berinvestasi, kita memainkan permainan kita sendiri, bukan permainan orang lain. Orang lain untung sekian persen, itu bukan urusan kita. Dia bilang, saya 100 juta, untung 20% dalam sehari, 20 juta. Sementara teman-teman dengan uang yang kecil, hanya 5 juta, terus minus, sisa 3 juta. Menganggap, oh begitu caranya, harus cepat, harus banyak. Teman-teman akhirnya melakukan investasi di luar kemampuannya, mulai ikut 20 juta, padahal uang pun tidak ada. Kemudian harganya turun dan kacau, semuanya menjadi kacau. Tidak jelas apa yang teman-teman inginkan. Untuk itu, sebarkanlah video ini atau beritahu kepada teman, kolega, atau keluarga yang teman-teman miliki bahwa kita melek investasi akan mendapatkan hasil yang baik di masa yang akan datang. Percayalah. Asalkan teman-teman mengikuti saran-saran yang saya ungkapkan. Saran yang saya ungkapkan ini bukanlah dari otak saya semuanya. Ini adalah hasil dari apa yang saya baca, apa yang saya dengar, dan semuanya saya simpulkan, saya amati pengalaman yang saya lihat di lapangan, teman saya misalnya, atau yang teman yang lainnya pernah rugi di saham dan tidak ingin lagi berinvestasi, atau ada yang sudah berinvestasi kemudian putus, artinya tidak berinvestasi lagi. Artinya dia hanya berinvestasi ketika harganya harus naik, ketika turun dia tidak mau. Bagaimana ya?
seperti itu. Jika terus naik, bayangkan ya, harga saham BCA katakan hari ini 30.000, terus naik, mau berapa harganya? 2 juta per lembar, tahun depan 2 juta per lembar. Jika terus naik seperti itu, justru itu akan sangat berbahaya. Bisa akan terjadi ya bubble, pecah, terlalu tinggi, valuasi yang terlalu tinggi bagi semua perusahaan. Ketika terjadi bubble, harganya akan jatuh, dan udah selesai langsung. Makanya naik dan turun harga saham adalah sesuatu yang wajar. Demikian video saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Thank you.